Jika kemarin 13.283 dan sekarang menjadi 14.050 CPM. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahno Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya, supaya teman-teman tetap semangat untuk bisa meraih cita-cita membahagiakan keluarga Anda di masa tua nanti. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang data roster 14.050 CPMI yang sudah masuk data roster, diantaranya di tahun 2020 hingga 2023. 2020 sendiri manufaktur masih menempati 218 seperti kemarin, belum ada perubahan. Selanjutnya untuk CBT khusus 2020 juga 107 dan 571 yang terbang. Dan di manufaktur 2021 CBT manufaktur itu 128 dan 1950 masih tetap ya seperti kemarin. Yang sudah terbang 1950. Sedangkan manufaktur 2022 sendiri 672 yang sudah terbang 2687. Dan ini masih kelihatannya masih juga belum ada peningkatan yang pesat di tahun 2022. Sedangkan perikanan di tahun 2022 420 dan juga yang sudah terbang 2203. Ini belum ada peningkatan yang sangat pesat. CBT khusus di tahun 2022 ini sudah masuk data roster 536 dan yang sudah terbang 1227. Ini sudah banyak juga ya yang terbang. Gelombang 1 sendiri ini masih menjadi rekor pertama ataupun rekor nomor 1 di tahun 2023 setelah kelulusan ujian IPS Topik ya. Ini sangat menjadi rekor di gelombang 1 1383 yang sudah terbang dan masuk data roster 481. Yang masih yang belum terbang, yang sudah mendapatkan SLC namun belum terbang 114. Ini mudah-mudahan bisa cepat terbang juga ya, menyusul teman-teman yang lain yang gelombang 1. Dan gelombang 2 sendiri sudah ada peningkatan 681 yang sudah terbang ya. Ini sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan gelombang 3 juga seperti itu, ada kenaikan lagi ya mudah-mudahan. Dan sudah masuk data roster 3411. Tetap ada peningkatan meskipun sedikit di gelombang 2 2023. Dan yang sudah mendapatkan SLC 1966 dari jumlah peserta yang lolos di 5.583 yang mendapatkan SLC masih 2.000 kurang dari 2.000, jadi belum ada 50%. Nah selanjutnya untuk perikanan sendiri di tahun 2023 itu yang sudah terbang 14 orang ya, 14 orang yang sudah terbang. Perikanan sudah mendapatkan SLC sejumlah 680 dari jumlah peserta yang lolos 2097 ya. Kelulusan Juni, lulusannya Juni ya kemarin. Dan jumlah yang belum terbang itu 666 yang masuk data roster 1335. Sudah bagus ya, ada banyak peningkatan. Halo Sea Building, dan Sea Building yang kemarin terbang 2 orang sekarang menjadi 9. Ada 7 peningkatan dari Sea Building ini. Yang sudah terbang 9 orang dan yang belum terbang 28. Yang sudah mendapatkan SLC masih 37. Belum ada peningkatan untuk SLC-nya. Kita berdoa lagi semoga teman-teman Sea Building ini di SLC massal nanti akan mendapatkan SLC ya teman-teman. Amin. Selanjutnya manufaktur gelombang 3. Gelombang 3 sendiri sudah ada peningkatan dari 2 penerbangan menjadi 5. Dari 40 teman-teman yang mendapatkan SLC masih 5 orang yang terbang. Dan data rosternya sudah meningkat pesat di gelombang 3 ini 4.924. Gelombang 2 aja kalah loh ini data rosternya ya. Gelombang 2 disalip sama gelombang 3. Nanti mudah-mudahan bisa nyalip juga untuk gelombang 3. Yang gelombang 2 ini 681 yang sudah terbang. Gelombang 3 secara tidak sadar nanti awal tahun bisa nyalip 1000 ya, 1000 penerbangan. Tapi
SLC-nya masih tetap teman-teman. Jadi belum ada kemungkinan besar nih. Mudah-mudahan di Desember ini SLC-nya meningkat pesat menjadi 1000 supaya nanti di awal tahun gelombang 3 bisa terbang nyalip gelombang 2. Nyalip itu mendahului ya. Kalau orang bahasa Indonesia ya. Kalau orang Jawa istilahnya nyalip. CBT khusus, halo. Ini belum ada penerbangan sama sekali, namun SLC sudah turun 265. Mudah-mudahan tetap bertambah SLC-nya, karena CBT khusus diutamakan bisa nelpon kembali ke Sajang yang lama ataupun pabrik yang waktu kita sudah selesai kontrak kemarin, bisa nelpon lagi dan bisa terbang ke sini secepatnya. Untuk data rosternya sendiri 1351 dan yang belum terbang 265, karena sama sekali belum ada yang penerbangan di CBT khusus ini. Nah, oke teman-teman, itulah tadi 14.050 CPMI yang sudah terdaftar di data roster di minggu ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terbang dan tahun depan ada ujian lagi, supaya teman-teman yang masih proses dan masih ada di LPK tidak menunggu lama-lama. Dan tentunya kalau kita belajar, kita menunggu IPS topik tidak kunjung datang, itu belajarnya akan kendor, karena apalagi tidak ada pengumuman ujian di tahun 2024, itu belajarnya pasti akan banyak teman-teman yang kendor. Kalau yang rajin ya memang rajin, ada yang kendor juga yang kendor. Karena apa? Kita kalau nggak ada ujian itu saya rasa sama ya, saya juga kayak gitu, tapi tidak semua orang kayak gini. Belajarnya kendor kalau nggak ada ujian, tapi kalau ada ujian giat supaya bisa lulus ujian. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jadi tetaplah semangat meskipun menemui kegagalan di tahun ini. Insya Allah tahun depan Anda lulus semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.